Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Alfiatur Rahmah, mahasiswa Program Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester genap mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Ibu Puji Hastuti MA. Yang akan saya bahas di sini yaitu mengenal psikologi perkembangan. Definisi psikologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ernest Silker tahun 1957 dalam bukunya Psikologi ialah ilmu yang mempelajari tentang tingkah manusia dan hewan lainnya. Yang kedua, menurut George Miller tahun 1974 dalam bukunya Psikologi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengandalkan peristiwa mental dan tingkah laku. Yang ketiga, menurut Robert S. Woodward dan Marquis pada tahun 1957 dalam bukunya Psikologi. Psikologi ialah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari aktivitas satu tingkah laku individu dalam hubungannya dengan alam sekitarnya. Pengertian psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan ialah bagian dari psikologi yang mempelajari perkembangan manusia sejak manusia diciptakan atau konsepsi sampai meninggal dunia. Hal ini dikemukakan oleh Elizabeth R. Rullock. Dalam hal ini, lebih ditekankan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan umur. Yang dimaksud dengan perubahan-perubahan di sini adalah perubahan-perubahan yang berhubungan dengan tampang, tingkah laku, minat, tujuan, dan lain-lain dalam berbagai masa perkembangan. Kapan perubahan-perubahan itu timbul dan apakah yang menyebabkannya? Poin selanjutnya yaitu mengenal psikologi perkembangan. Kelompok perkembangan psikologi itu terdiri atas psikologi umum, psikologi pendidikan, psikologi belajar, psikologi dalam, psikologi perkembangan, dan kesehatan mental. Psikologi perkembangan masih bisa juga dibagi-bagi lagi, misalnya psikologi anak, psikologi remaja, psikologi dewasa. Untuk menyebut psikologi perkembangan, terkadang menggunakan istilah psikologi anak atau psikologi genetik. Dalam memahami psikologi perkembangan, ada baiknya jika kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan perkembangan. Mulanya, kata perkembangan berasal dari kata biologi, kemudian pada abad ke-20, kata perkembangan ini digunakan oleh psikologi. Dalam psikologi perkembangan ini, yang dibahas adalah perkembangan rohani manusia sejak manusia lahir sampai dia menjadi dewasa. Dalam perjalanan hidupnya menjadi dewasa, perkembangan rohani tidak lepas dari pengaruh keturunan dan pengaruh dunia lingkungan tempat seseorang itu hidup. Poin selanjutnya yaitu tujuan mempelajari psikologi. Tujuan mempelajari psikologi sendiri itu adalah agar lebih mengenal diri sendiri, mengenal siapa sih aku. Dengan pengenalan ini, seseorang bisa menyesuaikan dirinya dengan orang lain. Dari sinilah kemudian muncul bergaul dengan orang lain, tahu mengapa orang harus berpikir, berperasaan, berbuat menurut caranya sendiri. Poin yang terakhir yaitu manfaat mempelajari psikologi perkembangan. Ada 7 manfaat. Yang pertama yaitu bisa memunculkan sifat senang bergaul dengan orang lain, terutama anak-anak, remaja, dengan penuh perhatian kepada mereka, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, bisa mengarahkan seseorang untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan tingkah perkembangan orang lain. Yang ketiga, khususnya bagi pendidik, bisa memahami dan memberikan bimbingan kepada anak sesuai dengan taraf perkembangan anak didiknya, sehingga proses pendidikan akan berjalan dengan sukses dalam mencapai tujuannya. Mendapat pengetahuan tentang perkembangan yang bisa memberikan harapan dan realistis yang tepat terhadap perilaku seseorang. Yang kelima, mendapat pengetahuan tentang perkembangan yang bisa membantu dalam memberikan respon yang tepat terhadap perilaku seseorang. Yang keenam, mendapat pengetahuan tentang perkembangan dan bisa membantu untuk mengenali kapan perkembangan seseorang terjadi. Yang ketujuh, membantu mendalami diri sendiri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Semoga yang sedikit banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.